Assalamualaikum Bu Ira, bagaimana pendapat Ibu sebagai dosen Polban tentang adanya isu LGBT di kalangan mahasiswa dikaitkan dengan nilai bela negara dan Pancasila? Waalaikumsalam Bu Rima, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jujur pertanyaan yang cukup sulit dan sensitif nih Bu, tapi it's okay, akan saya jawab ya. Sebelum saya jawab, mari kita lihat fenomena LGBT di kampus dulu yuk. Mahasiswa dan dosen diduga gay, digerebek warga berduaan di kontrakan. Lalu, Menristek, larang LGBT di semua kampus karena tidak sesuai nilai kesusilaan. Ribuan mahasiswa OBK deklarasi kampus bebas LGBT. Dan, DFP-UGM terbitkan selarangan aktivitas LGBT di lingkungan kampus. Pengertian LGBT, yaitu ada lesbian, sikap saling mengasihi antar sesama wanita, lebih kepada fisik. Lalu ada gay, istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk pada homoseksual atau sifat-sifat homoseksual. Homoseksual ini erat kaitannya dengan kaum laki-laki. Dan ada biseksual, dua perilaku seks yang melibatkan seseorang menyenangi dua arah seks baik itu dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Yang terakhir ada transgender, sikap ketidakpuasan seseorang terhadap kodratnya dan mengubah kepribadian dan jenis kelaminnya. Sebelum berpendapat, saya akan sampaikan pendapat beberapa ahli yang diambil dari media massa maupun jurnal penelitian terkait pendapat tentang LGBT ini. Pada sila pertama, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Hasyela 2016 itu menyatakan bahwa LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila kedua, mungkin secara hakikat LGBT ini memiliki hak dan kewajiban yang sama, namun hal ini tentunya menyimpang norma yang berlaku. Jika LGBT diperbolehkan, maka derajat manusia akan menurun dan juga akan memusnahkan penduduk di Indonesia karena tidak akan menghasilkan keturunan. LGBT ini merupakan tindakan yang seharusnya dibatasi karena pada dasarnya masyarakat masih belum bisa menerima tindakan LGBT yang melanggar norma di masyarakat. Setiawan dan Sukmadewi, 2017. Pada sila ketiga Pancasila yang memuat tentang persatuan. Dengan adanya nilai persatuan ini, menjadikan masyarakat selalu mengedepankan kebersamaan. Sehingga jika perdebatan tentang LGBT ini terus berlanjut, itu bisa menjadikan perpecahan antar pihak pro dan kontra. Selain itu, peraturan tidak tertulis yang ada dalam masyarakat bahwa hubungan yang sah adalah ikatan perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga jika perkawinan belum terlaksanakan, maka hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan belum bisa dilakukan dan dianggap tabu. Pada sila keempat Pancasila yang berisi tentang musyawarah atau demokrasi menjadikan keputusan yang diambil harus melalui musyawarah atau kesepakatan bersama. Sehingga dalam konteks ini LGBT dianggap oleh masyarakat merupakan hal yang tabu dan tidak wajar. Dengan demikian pemerintah tidak melegalkan LGBT karena keputusan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya tindakan LGBT. Setiawan dan Sukmadewi, 2017. Dan sila kelima, pada sila terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa keadilan harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi adil juga tidak selalu diartikan adil untuk individu, tetapi adil juga untuk kepentingan umum. Dengan demikian makna adil yang sesungguhnya adalah adil untuk kepentingan bersama. Setiawan dan Sukmadewi, 2017. LGBT adalah salah satu bentuk proxy war. LGBT adalah cara musuh untuk melemahkan dan mencerai-beraikan Indonesia, ujarnya. Jenderal Purn Riyamizard Riyacudu. Putin membuat undang-undang yang menolak LGBT.
Putin tahu itu bentuk proxy war yang bisa menghancurkan Rusia, makanya ia tegas menolak LGBT. Jadi menurut saya LGBT bertentangan dengan nilai bela negara dan Pancasila. LGBT juga bahaya bagi kesehatan loh. 1. Data dari CDC Centers for Disease Control and Prevention (ASTI) 2010 menunjukkan dari 50.000 infeksi HIV baru, 2/3-nya adalah GMS atau mal seks malah. 2. Data 2010 ini bila dibanding 2008 menunjukkan peningkatan 20%. 3. Wanita transgender risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa. Republika 12 Februari tahun 2016. 4. CDCS tahun 2013, dari screening gay yang usianya 13 tahun ke atas, 81% terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosis AIDS. Terus bagaimana solusi penyelesaian isu LGBT di kampus ini? Saya coba jawab menurut pandangan saya ya. Pertama, promosi kesehatan terkait bahaya LGBT. Kedua, undang-undang tegas terkait pelarangan LGBT, misal membuat surat edaran pelarangan LGBT. Ketiga, pembangunan karakter religius melalui program pembangunan karakter di kampus. Dan keempat, menyediakan wadah konseling bagi mahasiswa yang memiliki kecenderungan LGBT dan dijaga privasinya. Begitu ya solusi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.